Afrika Selatan dengan beraninya menggugat Israel atas genosida di jalur Gaza. Tak tanggung-tanggung, Israel diseret ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. The first genocidal act committed by Israel is the mass killing of Palestinians in Gaza. Kok bisa ya? Kenapa sih bukan Indonesia yang menggugat? Selengkapnya kita bahas. Sejak akhir tahun lalu, Afsel sudah mulai mendesak Mahkamah Internasional untuk mengadili Israel. Israel dituduh telah melanggar kewajibannya sebagai negara pihak Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Sebab sejak 7 Oktober 2023, Israel sudah membunuh lebih dari 23.000 warga Gaza. Mayoritas korban jiwa adalah anak-anak dan perempuan. Dalam dokumen gugatan setebal 84 halaman, Afsel menyebut Israel telah melanggar pasal nomor 2 Konvensi Genosida PBB. Ada 3 argumen penting kenapa Afsel berani ambil tindakan tersebut. Pertama, simpati mendalam Afsel terhadap penderitaan warga Palestina. Kedua, Afsel dan Israel sama-sama negara pihak Konvensi Genosida PBB. Terakhir, Afsel ingin melanjutkan warisan presiden pertama mereka, Nelson Mandela, yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, karena bukan negara yang meratifikasi Konvensi Genosida PBB, Indonesia jadi nggak bisa menyeret Israel ke Mahkamah Internasional seperti yang dilakukan Afsel. Tapi, Kemlu sudah menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya hukum Afsel. Bahkan, Menlu Retno Marsudi pada 19 Februari nanti akan menyampaikan pernyataan lisan soal dukungan Indonesia ini di hadapan Mahkamah Internasional. Walaupun belum menjadi pihak Konvensi Genosida, Indonesia telah memberikan dukungan kepada Afrika Selatan untuk mengadukan pelanggaran Israel atas Konvensi Genosida di ICJ. Inti dari semua yang dilakukan Indonesia adalah mencari semua cara yang memungkinkan untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan bangsa Palestina. Sebelum Afsel gugat Israel dan pertempuran di Gaza pecah, Indonesia pada Juli 2023 sudah memberikan pernyataan tertulis mengenai genosida dan pelanggaran hukum internasional oleh Zionis Israel. Sidang perdana terhadap Israel sudah digelar pada 11 Januari lalu. Pada sesi pembukaan, Afsel langsung menuntut agar agresi Israel di Gaza segera dihentikan. The state of Israel shall immediately suspend its military operations in and against Gaza. Sehari sesudahnya, giliran Israel memberikan keterangan di Den Haag. Mereka membantah tuduhan Afsel dan berdalih tindakan mereka di Gaza sebagai bentuk pertahanan diri. Putusan sela mengenai tindakan darurat yang harus diambil kemungkinan besar akan diputuskan Mahkamah Internasional pada akhir bulan ini. Akan tetapi, putusan apakah Israel terbukti melakukan genosida bisa memakan waktu bertahun-tahun. Putusan Mahkamah Internasional sifatnya final dan tak bisa banding. Tapi, Mahkamah Internasional pun tidak punya kuasa untuk menegakkan putusan tersebut, harus melalui persetujuan Majelis Keamanan PBB. Meski Israel sudah diseret ke Mahkamah Internasional, tapi upaya hukum Afsel tidak berhenti sampai di situ. Pekan ini, 50 pengacara Afsel kompak berencana menyeret sekutu dekat Israel, Inggris dan Amerika Serikat atas keterlibatan mereka dalam kejahatan perang Israel di tanah Palestina.